Pak DPR gimana ini? Gini, Bang. Sampai sekarang tidak ada satu lembar pun otopsi dokter yang mengatakan ada orang mati karena merokok. Tidak ada. Yang disebutkan meninggal karena serangan jantung. Ya. Kena diabetes. Akibat tidak langsung kali. Ya, tidak langsung. Ya. Tidak ada sampai sekarang. Jadi literatur yang disampaikan oleh Profesor Hasbullah Tabrani itu sudah saya dengarkan sejak awal saya berdebat sama beliau. Maksud kamu literaturnya nggak benar? Bukan tidak benar. Beliau mengatakan indikasi. Oh, bukan fakta gitu? Bukan fakta. Menyebabkan, iya saya tahu. Tapi sampai sekarang tidak ada satu lembar pun dokter yang mengatakan orang mati karena merokok. Kasih sama saya baru percaya. Iya, tapi ketika ada penyakit katastrofik. Tapi gini, saya tidak pernah menyangkal bahwa rokok itu ada aspek kesehatannya. Ya. Gangguan kesehatan, ya. Itu ada. Saya nggak pernah menyangkal. Tetapi sampai sekarang, ilmiah Pak, itu tapi kan kalau Bapak berstatement kayak begitu, itu kan literatur minuman manis Coca-Cola juga menimbulkan. Iya. Sama, ada, sama. Coca-Cola juga kalau diminum terus ya penyakit gula. Sama. Iya. Kenapa industri rokok kemudian dibungkuskan ditulis menyebabkan kematian? Kenapa di mobil Toyota tidak ditulis ini menyebabkan kematian? Itu kenapa itu? Karena apa? Karena kampanye global anti rokok, Framework Convention on Tobacco Control, yang dikendalikan oleh kepentingan global untuk mempengaruhi semua kebijakan. Tadi itu juga ada faktanya nggak? Ada faktanya nggak? Ada. Buka sekarang. Ayo buka. Coba bayangin, Bang. Ayo kita adu. Tadi disebutkan bahwa ini denda. Pilihan merokok itu diberikan kepada orang umur 21. Di mana secara hukum orang dewasa menentukan pilihannya, saya hidup bersama rokok atau tidak. Ya. Itu pilihan. Itu hak asasi. Hak asasinya orang. Bang. Jadi jelas clear bahwa negara memberikan kebebasan kepada orang. Bahkan tidak boleh didisplay, jelas. Diikuti oleh semuanya. Nah sekarang. Jadi menurut Anda, kesimpulan Anda, rokok bukan ancaman bagi kalau saya, nyawa manusia. Kepentingan saya satu. Bahwa negara ini salah satu penerimaan yang terbesar itu adalah dari cukai tembakau. Dan ini membuat negara ini bisa membayar gaji guru ngaji, gaji dosen, gaji tentara, gaji dokter, bahkan gajinya Profesor Hasbullah Tabrani sebagai seorang profesor. Gimana Pak Prof? Gaji Bapak dari mana? Bukan dari yang cukai, yang terima saya bayar pajak 30%. Dari pendapatan saya bayar pajak. Nah itu yang balik ke saya. Belum pajaknya Pak Ihsan Nursid. Jangan dia 35% nih, di atas 5 miliar setahun nih. Pak Nur, kalau Pak Beni nggak tahu. Kan bekas merokok kan? Oh iya. Kenapa berhenti merokok? Saya berhenti merokok karena buat saya dia mengganggu asam lambung. Oh, bukan karena mau terancam kematian, bukan? Saya dulu penikmat rokok kering dan basah. Oh. Tidak perlu saya sebut mereknya. Tapi saya berhenti merokok karena saya menganggap rokok mengganggu asam lambung, memantik asam lambung, sehingga nafsu makan berkurang. Nah itu yang tadi disebut dengan gangguan kesehatan. Sampai di situ. Dan saya nggak menyangkal itu. Dia sebentar. Sebentar. Pak, tenang dulu. Artinya ketika kita sampai pada posisi rokok mengganggu kesehatan, maka pandai-pandailah merokok agar tidak mengganggu kesehatan. Itu kata kuncinya. Sekarang kan kita bahas masalah ekonomi. Ya. Apakah tepat faktor kesehatan dipakai sebagai ukuran menaikkan atau menurunkan cukai rokok? Bapak menurut gimana? Kalau di ukuran kesehatan dianggap sebagai masalah pada cukai, maka harus dilihat sekarang. Terlalu jauh atau masih belum bisa dibuktikan? Begini, sampai seberapa jauh sebenarnya kajian. Menurut Bapak gimana? Nah, menurut saya sesungguhnya dia dibutuhkan lebih dalam lagi kebijakan-kebijakan yang berbasis akademik secara konkret, secara kuat. Sebentar. Kajian itu saya terima dua-duanya. Yang Hasbullah Tabrani punya, saya punya. Tapi pihak lain juga yang menyatakan bahwa rokok tidak memberi dampak kesehatan sampai begitu membahayakan, juga saya punya. Dua-duanya saya punya. Jadi yang prioritas yang mana? Gue pusing. Bapak gimana? Yang mana prioritas nih? Apakah memang gara-gara kesehatan cukai rokok itu harus dinaikkan agar jangan ada yang beli? Jadi ada beberapa faktor, Pak. Pertama faktor kesehatan. Kita dari opening statement saya juga menyampaikan bahwa rokok ini ada negatif eksternalitasnya. Benar. Kemudian ada aspek industri. Ya. Di situ ada tenaga kerja, petani, ya kan.
guru Jadi dan sebagainya. pilihannya apa yang tepat sekarang ini? Kata dulu Pak, kemudian ada juga aspek penerimaan negara. Ya, Nah, salah-salah bikin aspek ini, keseimbangan ini, muncullah rokok ilegal Pak. Nah, kalau terlalu tinggi juga rokok ilegal. kalau yang muncul. terlalu tinggi rokok ilegal. Rokok ilegal. Kalau rokok- diturunkan, Kalau rokok ilegal sudah muncul, maka kesehatan juga terganggu. Oke. Penerimaan negara terganggu. jadi menurut Bapak yang mana? Turunkan atau tetap? Kalau secara egois sektoral, kami pilih turunkan. Oke. Yang sekarang ini udah normal 57%. 57 ya memang tinggi, ya. Kemudian juga ada pajak-pajak lain. Artinya dari pengusaha tidak terlalu mempersoalkan sekarang ini 57. Ya kalau boleh mempersoalkan ya kita Ya, persoalkan. sekarang ini masih oke-oke aja. Kalau naik terus-terus ya nggak oke Pak. Yang jadi Ya, gimana? Ada threshold. Jadi gini, undang-undang itu memberikan komponen 57%. Ya. Itu dimanfaatkan terus. Tetapi kemudian yang diatur itu adalah harga ecerannya. Ya. HE-nya. Harga eceran itulah yang kemudian mereka itu naik secara gradual Ya. setiap tahun. Contoh, rokok yang kemasan tertentu, satu bungkusnya 28.500. Ya. Ini kan membuat orang yang di masyarakat bawah yang kepingin membeli rokok, nyari rokok apa? Karena nggak pernah kampanye rokok apapun itu tidak pernah bisa menutup orang untuk tidak merokok. Ya. Bagi penggemarnya, akhirnya larinya adalah ke rokok ilegal. Rokok ilegal itu dua, dia memanfaatkan cukai palsu, Ya. atau sekalian tidak ada cukai sama sekali. Karena apa? Masyarakat daripada membeli rokok yang 45.000, penghasilannya 45.000, dia mencari yang 15.000. Jadi akhirnya kesimpulan Bapak, Kesimpulan kita saya, mau break nih. gini, silakan dikenakan, kita tahu untuk menjaga aspek kesehatan, aspek lainnya, tetapi yang rasional, di mana bisa diabsorb oleh industri. 57% rasional, Kalau menurut saya aturan itu harus kita rubah. turun. Turun sedikit tapi tetap memperhatikan aspek kesehatan. Oke, Pak Menkeu katanya turun sedikit. Temu lagi di Hot Room. Download Metro TV Extend sekarang.